Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Malang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee bersama saya, Saifin dari SDIT Insan Permata. Saya Nevina Rahmadani dari SD Negeri Lowaru 3. Saya Marta Anida Kurniawati dari SDK Santo Yusuf 2 Kota Malang. Selamat menyaksikan. Pagi Bu Marta. Pagi Bu Nevina. Apa kabar hari ini? Baik Bu Nevina. Alhamdulillah. Bu Nevina apa kabar? Oh, baik sekali. Semangat ini Bu Marta karena ketemu sama Bu Marta. Baik Bu Marta, rencananya Ibu hari ini mau coaching ya? Iya betul Ibu. Oke, saya ini sebagai observer ini nanti jadinya, dan Bu Marta ini nanti jadi coach gitu ya Bu Marta. Iya. Oke, sebelum coaching Bu Marta ada yang perlu kita obrolkan dulu ya. Boleh. Nanti saat Bu Marta ini coaching, saat akan mengamati dan menilai sesuai rubrik pengamatan kucing, saya akan mengamati langkah-langkah kucingnya yang dilakukan oleh Bu Marta, tentunya sesuai dengan alur tirta apa belum gitu Bu Marta. Lalu saya akan mengamati apakah Bu Marta akan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci ya Bu Marta yang disampaikan oleh kucing. Saya juga akan mengamati apakah jawaban kucing ini sesuai dengan jawabannya Bu Marta. Juga jangan lupa Bu Marta ya, nanti ketika melakukan kucing itu harus sesuai dengan prinsipnya kucing ya, diantaranya kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu Marta. Ya, tapi sebelumnya ini saya ingin bertanya, boleh? Boleh Bu, silakan. Apa kompetensi kucing yang ingin hendak Bu Marta kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu mungkin kehadiran penuh Bu, lalu mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Sip. Baik, gini Bu Marta, yang ingin dikembangkan ini tadi berarti 3 ya kompetensinya ya. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada kucing. Nah sekarang Bu, dari 3 kompetensi tersebut bagaimana? Dari kompetensi yang ingin Bu Marta sendiri paling ingin diamati itu yang mana? Bagian yang paling ingin untuk diamati itu mungkin bagian pada menjadi pendengar yang aktif, dan juga sebagai pengajuan untuk pertanyaan berbobotnya itu Bu. Mungkin itu sih yang ingin saya diamatinya. Sip Bu Marta, itu udah tepat ya. Baik, kompetensi yang ingin dicapai itu udah baik untuk coach maupun untuk coachingnya. Lalu indikatornya ini sekarang Bu Marta, indikator ketercapaian yang ingin diraih Bu Marta sendiri apa nih? Kalau untuk indikator ketercapaiannya Bu, mungkin saya ingin meraih bahwa si coaching nanti mampu mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Lalu saya juga ingin mengembangkan keterampilan coaching saya Bu. Oke, baiklah. Jadi indikatornya mampu mencari solusi ya atas permasalahannya si coaching ya nanti, dan coach memiliki keterampilan coaching dengan baik tentunya. Baik, terima kasih loh Bu Marta. Mudah-mudahan ini nanti pada saat coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan ya. Ya, amin. Iya, setelah saya mengamati jalannya coaching, nanti kita ngobrol lagi ya Bu Marta ya. Boleh. Oke, pertanyaannya mungkin di stop dari sini dulu ya. Oke. Terima kasih Bu Marta. Sama-sama Bu Dev. Makan dulu Bu Marta. Selamat pagi Pak Saifin. Selamat pagi Bu Marta. Bagaimana kabarnya Pak Saifin? Kabar hari ini Iya, kelihatan ini dari raut wajahnya Pak Saifin. Ada apa ya Pak Saifin? nah,
lagi P5, jadi saya bisa ada waktu Pak Saifin. Hari ini barusan ketika mengajar di jam terakhir saya tadi, saya mau curhat boleh Bu? Boleh. Tapi ini curhatnya agak lama. Oh gitu. Berapa waktunya kira-kira Pak Saifin? Oh gitu. Oh bisa ya, bisa kok Pak Saifin ya. Ini Bu, bukan. Saya tadi itu mengalami bingung Bu. Setiap kali mengajar di kelas, beberapa siswa itu kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Oh gitu. Terus gimana Pak selanjutnya? Beberapa siswa itu malah asik ngobrol dan main dengan teman-teman kelasnya, sehingga saya itu jadi agak kesal gitu. Gitu ya. Oke. Jadi dari curhatan sekarang kira-kira tujuannya kita ini untuk apa? Obrolan kita hari ini. Saya berharap setelah melakukan obrolan itu mantap, saya itu berharap ingin mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya alami hari ini. Oke, baik Pak Saifin, mudah-mudahan obrolan kita hari ini Pak Saifin dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahannya Pak Saifin ya. Ini ceramku, saya setelah mengajar ini terus kepikiran ya, kenapa ya selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas saya, seolah-olah mereka itu tidak mau mengikuti pelajaran saya. Kira-kira kalau menurut Pak Saifin hambatannya apa ya? Kok siswa itu tidak mau mengikuti pelajarannya Pak Saifin? Mungkin ini ya, metode yang saya gunakan ini kurang bisa menarik perhatian siswa gitu. Sehingga siswa itu melihat pembelajaran saya itu membosankan bagi mereka. Oke, jadi dari segi metode ya Pak ya. Kalau begitu menurut Bapak kira-kira yang seperti apa yang kira-kira membuat mereka itu tidak bosan lagi? Mungkin saya bisa melakukan mengubah metode pembelajaran yang di kelas saya menjadi lebih variatif supaya bisa menarik perhatian siswa yang ada di kelas saya. Oke, berarti sekarang perubahan-perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh kira-kira dalam pelajarannya? Oke, langkah pertama mungkin yang harus saya lakukan itu adalah menyusun ulang rencana pembelajaran itu bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran serta memiliki metode pembelajaran yang tepat bagi siswa-siswa saya. Oke, berarti ada di metode dan model nih ya Pak ya. Betul. Oke, kira-kira metode dan model yang seperti apa yang cocok dan menarik siswa Pak? Melihat siswa saya seperti itu mungkin dengan metode diskusi, bermain peran, bahkan mungkin nanti akan ada tugas proyek gitu ya yang melatih mereka sehingga mereka itu menjadi lebih aktif gitu, seperti itu. Itu sudah bagus loh Pak Saifin. Iya, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah-langkah strategi apa lagi yang akan Bapak gunakan untuk mendasarinya? Saya akan mencoba menggunakan fasilitas media sosial dengan anak sekarang itu yang dekat dengan TikTok, kemudian IG, gitu ya. Kemudian mereka bisa melakukan demonstrasi bermain peran melalui media-media tersebut. Selain itu, mungkin mereka bisa bermain langsung, gitu ya, menggunakan apa itu pembelajaran yang menarik tadi di kelompok-kelompok, kemudian bisa dipetakan, gitu ya, sehingga tugas proyek dan kunjungan karya itu bisa Bu Marta, bisa mereka lakukan gitu. Luar biasa loh, Pak Saifin ini hebat memang ya. Jadi sesuai dengan kodrat zaman anak gitu ya Pak ya. Betul. Oke, nah kira-kira untuk selanjutnya seperti apa Pak langkah-langkah selanjutnya? Mungkin saya akan segera memetakan siswa saya berdasarkan kesiapan belajar mereka. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan identifikasi kebutuhan mereka serta keinginan yang diinginkan siswa saya itu bagaimana sih seperti itu.
Kemudian yang paling penting menurut saya harus bisa memfasilitasi bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Rencana yang luar biasa ini Pak Zaifin ini ya. Oke, sekarang saya ingin tanya Pak, kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan dari Pak Zaifin tadi? Yang pastinya saya akan coba melibatkan anak-anak secara langsung dalam melakukan survei pemetaan kesehatan siswa. Dengan begitu saya berharap itu mereka lebih luasa menguraikan kebutuhan belajar mereka, sehingga saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Oke, lalu kira-kira targetnya ini berapa lama Pak sehingga semua rencana itu bisa terlaksana dengan baik sebagai evaluasinya nanti? Mungkin saya akan melakukan secara maksimal dalam 2 pekan, mudah-mudahan ini juga akan bisa memberikan nampak hasil baiknya. Oke, bagus sekali Pak Zaifin, memang harus seperti itu ya. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi nih agar siswa bisa mengikuti pelajaran Bapak dengan baik. Iya, alhamdulillah Bu ya. Sebelumnya terima kasih Bu ya sudah mau mendengarkan curhatan saya ini ya. Sekarang ini dari hasil curhatan ini saya lebih mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, sama-sama Pak Zaifin. Pak Zaifin memang hebat sekali, pasti bisa. Semangat Pak Zaifin. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama Pak Zaifin. Wah, Bu Marta tadi sudah melaksanakan coaching ya sama Pak Zaifin. Iya benar. Apa berjalan lancar tadi coachingnya? Lancar Bu Devina. Alhamdulillah. Baik Bu Marta, setelah tadi Bu Marta melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Oke, yang saya lakukan tadi saya sudah melakukan tahapan-tahapan coaching itu sesuai alur kita Bu. Jadi saya menanyakan tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali informasi dari permasalahan coaching itu melalui pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Marta, dari penjelasan Bu Marta tadi berarti Bu Marta sudah menggunakan alur Tirta ya, lalu menggali informasi dari permasalahan Kuci dengan pertanyaan yang berbobot. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan ketika Ibu melakukan coaching tadi? Boleh Bu. Baik. Jadi Bu Marta gini, menurut saya ya secara keseluruhan proses coachingnya yang Bu Marta lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bu Marta dapat menangkap kata kunci dari pertanyaan itu ya, kuncinya tadi ya, sehingga kunci mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Lalu Bu Marta juga sudah melakukan coaching dengan alur Tirta yang sangat baik sekali, sehingga Bu Marta ini menurut saya sudah jago, sudah mantap ya Bu Marta ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Marta sendiri kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Mungkin saya ingin berlatih lagi ya Bu tentang teknik coaching dengan alur Tirta agar ini bisa saya terapkan baik itu di kelas ataupun bersama rekan sejawat. Oke, baik. Untuk selanjutnya kapan nih kita akan melakukan percakapan untuk refleksi kembali kompetensi yang ingin Bu Marta kembangkan ke depannya? Mungkin bulan depan ya Bu ya. Bulan depan ya, Ya. Bu Marta ya. Oke, saya tunggu ya kabarnya ya. Oke. Baik Bu Marta, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bu Marta untuk melakukan percakapan ini. Sampai bertemu lagi kita di bulan depan. Semoga Bu Marta sehat selalu